ini berarti FaZe Clan, Onyx, Team Secret, dan YG akan bermain semaksimal mungkin. Yap, mereka akan coba mengumpulkan pundi-pundi poin tertinggi yang mereka bisa dapatkan. Dan lagi-lagi kali ini bergerak dari bagian selatan menuju ke arah bagian utara. Memotong cukup adil menurut gue, karena kalau kita berbicara Sanok 4x4 tentu bisa untuk menuju ke arah drop zone masing-masing. So let's see, Axis sudah mulai turun dan ini yang gue katakan, ini benar-benar hanya tidak selatan bahkan ya, cenderung barat ke arah bagian utara. Jadi mungkin player-player yang mau ke Kampong Dok Lakawi ini butuh effort jalan sekitar ya 5-20 detik mungkin, atau 10-20 detik, let's see lah bagaimana. Alright, dan itu adalah estimasi waktu yang sudah dibicarakan oleh Eldoge. Bahkan gue benar-benar berharap yang terbaik untuk NFT karena jumlah pengumpulan poin dari NFT belum terlalu maksimal. Semoga di Sanho kali ini dengan mereka bermain di bagian Pulau Alpha, mereka bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan circle-nya mengarah ke Camp Alpha alias Pulau Alpha. Wow, ini circle yang akan sangat baik untuk NFT tentunya ya. Yes. Dan ini mungkin doa kita yang dari awal kita salurkan untuk tim Indonesia bisa lebih maksimal. Mungkin ini jawabannya. Kita doakan zona akan semakin mendonat ke arah bagian alpha dan tidak terlalu membuat NFT sulit untuk bergerak. Ataupun kalaupun shifting terjadi, NFT bisa dapat momentumnya. Tapi kita berpindah terlebih dahulu. YG, Yangon Galacticos bertemu dengan 3 player Onyx di sekitaran Quarry. Dimana kali ini berbahaya sekali AK menggunakan KBZ. Tembakan ke arah bagian depan. Tidak bisa untuk memberikan knockdown karena DBS error. Knockdown dan memulangkan AK ke lobby. Yes, benar banget. Yangon Galacticos harus kehilangan satu penggawanya. Bahkan tadi namanya Yega. 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 Kan gitu. YGAK kan. Iya. Yega. Yega. Kurang N. Ngak. N. Kan harusnya ngak. Iya gak sih? Kan kalau di SMS gitu. Wow, Chat. old school ya. Chat gitu kan kayak Yega. Yega. Y-nya pisah sama gak gitu ya. Oke. Gitu. Mungkin saya beda tongkrongan aja sih sama Jelly. Iya. Jadi agak Maaf berbeda deh. chatnya. Anak utara saya kan. Kalau saya agak ngap, gimana ngap? Oh ya ngabers ya. Aduh tuh sakit perut. Oke. Back to the beat. Back to the game. Oke, ini dia ya. Di bagian Pulau Alpha kita sudah, ini Pulau, ya Alpha betul. Alpha. Udah ada BN United dan di bagian bawah For Rivals. Ini cukup unik strateginya For Rivals ini ngumpul di compound. Iya memang compound, tapi kalau mereka mau bergerak ke sekitar ini cukup open field. Dan gue belum lihat ada vehicle yang dimiliki oleh For Rivals, tapi satu playernya sepertinya membuat jarak di antara yang lainnya. Dan mereka sekarang nyisir bagian tebing. Hati-hati karena BN United siap untuk take down mereka. Ya dan pergerakan dari For Rivals ini gue agree banget sih. Yang namanya ini gerakan nempel ke tebing sih. Jadi biar angle shot dari si Wildcat juga nggak bisa ke arah For Rivals itu sendiri. Mungkin sempat terdengar ada beberapa kaki-kaki kecil dari Wildcat. Jadi ada indikasi bau-bau mangsa di depan sana. Dari Wildcat langsung berusaha menembak. Tapi itu dia. Karena gerakan For Rivals, gerakan nempel di tebing, membuat Wildcat nggak dapetin angle shot ke arah sana dan off angle terjadi. Timpukan granat, Apple masih bisa menghindar, tembakan terus menerus, kena headshot, tapi Wildcat masih bisa menghindar. Namun terlalu banyak pick dari For Rivals membuat Wildcat tidak berdaya. Ya ini tentu akan menyulitkan dari tim BN sendiri walaupun ada balasan knockdown terjadi. Namun setidaknya dari tim For Rivals akan bisa untuk melakukan revive. Dan itu dia kendaraan yang tadi sempat gue khawatirkan, ternyata For Rivals sudah mengantisipasi. Dari bawah 6 atau BN United sendiri kali ini bergerak dari bagian ruins atas dari puncak Pulau Alpha. Ini tentu akan sulit banget lah untuk bisa melakukan revive ke arah Shironeko atau Wildcat dalam bahasa Inggris ya tentunya. Shironeko. Anda Vivibu ya? Saya Jepangan. Oh Jepangan. Muka Anda mirip sih. Hai, dan kita lihat sekarang Capone. Oh my god, kali ini For Rivals malah yang harus tertembak terus menerus ya. Masih ada usaha revive nampaknya, tapi ini pemburu. Lihat pergerakannya menuju ke arah depan, tapi Sunoas mencium pergerakan tersebut. Pemburu masih menghindar dengan begitu cepat, namun dari Sunoas akan berubah kembali targetnya ke arah satu player dari For Rivals di depan sana. Ya betul banget, namun kembali lagi yang gua katakan tadi akan semakin sulit bagi BN United untuk bisa take down dari For Rivals sendiri. Apalagi kalau kembali lagi ada sebuah penculikan yang bisa dilakukan.
solid sih. Sementara di bagian elimination feed kita lihat dari Microboy berhasil untuk take down pemain dari tim Secret Fredo yang minggu kedua ini ya baru bermain. Iya benar, Fredo. Fredo ini adalah salah satu player yang menurut gue cukup mengerikan juga sih. Untuk di tim Secret itu sendiri. Dan sayang sekali harus dipulangkan begitu cepat. Dan it's a good news juga untuk EVOS. Walaupun mereka harus kehilangan satu, tapi ya satu kepala ditukar satu gitu kan. Iya betul banget. Buset ini pemburu masih bisa berputar-putar di bagian tebing. Ini bensinnya gak habis-habis loh. Dari tadi dia terus-menerus menggocek player-player dari BN United untuk menembak ke sana kemari. Dan ternyata pemburu akhirnya harus turun di bawah sana. Berusaha untuk menembak. Namun ada beberapa tembakan yang membuat pemburu harus ter-take down oleh Sunoaz. Iya, Sunoaz. Kali ini kejadian yang sama terjadi ke arah For Rivals di mana terpisah cukup jauh dengan teman-temannya tentu. For Rivals tidak akan bisa untuk melakukan revive secara mudah. BN United juga tadi mengalami hal yang sama dengan White Cat, namun Face Clan dari tempat lain mengambil sebuah TP atau third party ke arah BN United. Hanya misalkan 2 player kali ini dari BN, di mana keduanya juga berjauhan, ada Silence dan Capone di bagian atas sana. So BN kali ini akan lebih ke arah retreat saja, repositioning. Tapi ini kesempatan bagi For Rivals. Lihat Epi langsung mendekat ke arah pemburu dan coba melakukan revive. Face Clan drop zone mereka di bagian bootcamp. Wow. And it is a very early rotation. Dari menit ke-5 berarti dia udah gerak. Harusnya dari menit ke-4 lebih bahkan ya. Dia udah mencapai ke Pulau Alpha dan akhirnya dia bisa menyinggahi satu rumah-rumah ini. Mungkin dia tahu ya, oh kalau misalkan gue kelamaan di bagian bootcamp, itu akan mengundang tim lain juga untuk singgah ke bootcamp. Jadi lebih cepat, lebih baik untuk mereka melakukan penyeberangan. Dan penyeberangan dini yang mereka lakukan ternyata membuahkan hasil gitu loh. Iya, dan itu hal yang biasa digunakan oleh Bigetron juga ketika mereka masih main di bootcamp. Tentunya kita ingat banget Bigetron kalau zona udah shifting banget ke Alpha, mereka langsung berenang. Tapi beda dengan Face Clan menuju ke arah bagian high ground ini, Bigetron biasanya gatekeep nih. Ya. Di bagian sungainya dari Sunhawk sendiri ya. Namun kali ini dari bootcamp. Sorry, ini bukan bootcamp, ini camp Bravo kah? Kayaknya camp Bravo ya, karena 800 meter jaraknya cukup jauh. Ini udah mulai oh sorry, ini Charlie. Ini Charlie harusnya. Karena tadi ada high ground yang biasanya digunakan kalau orang mau kontes Charlie. But ya, camp apapun intinya bukan bootcamp tentunya ya. Karena bootcamp di bagian tengah, dan ini dia KF dari EVOS Reborn. 26 total elimination, 6.700 sekian total damage, dan 316 meter longest elimination distance. Dan statistik yang luar biasa buat seorang KF ya. Benar, dan ini yang sering kita bahas juga, di mana kontribusi memang mungkin nggak terlalu besar. Mungkin ini adalah kontribusi rata-rata juga ya. Dimana kita lihat 13,8%, tapi memang sumbangan elimination dia luar biasa. Bahkan 300 elimination, longest distance elimination itu menurut gue cukup jauh yang bisa dijadikan sebagai data. Dan kalau kita bergeser kembali kali ini kameranya ke arah tim-tim lain juga. Tadi ke Bigetron Red Aliens yang sudah mulai menyeberangi bagian jembatan-jembatannya. Itu adalah setup mungkin ketika mereka berusaha nyebrang dari Pulau Charlie ke Pulau Alpha ya kan, yang dekat Ruins. Betul, itu. Ruins. Itu yang biasa dilakukan sama Aura kalau misalkan mereka habis melakukan looting cepat dari bagian Ruins. Tapi kali ini dari NFT pun harusnya mereka cukup nyaman sih dengan melihat mereka bermain scrapping di pinggiran Pulau Alpha. Mereka nggak langsung straight ke camp Alphanya, tapi mereka bermain aman untuk ngambil rumah-rumah kecil di bagian pinggiran. Dan ini adalah strategi yang baik menurut gue juga. Seenggaknya mereka bisa mengamankan area terlebih dahulu untuk di early game-nya. Namun Eagle kali ini juga mulai menyisiri tebing-tebing. Lagi-lagi pergerakan nempel di tebing yang sudah mulai dilakukan oleh Eagle. Ini dia perlahan tapi pasti sudah mulai merangkak naik ke atas. Di seberang sana juga sudah ada For Rivals nih yang menunggu. Ya betul sekali, ini adalah gerakan-gerakan yang tadi udah mulai dibangun. Bahkan sedari awal kita lihat For Rivals melakukan hal yang sama, dan itu masih sangat masuk akal. Dan menurut gue merupakan salah satu strategi yang terbaik jika lo kita on foot untuk melakukan sebuah repositioning. Dan ya masih berhasil. Namun kita berpindah, Face Clan berhadapan dengan Onyx lagi dan lagi. Derby Thailand terjadi di mana Onyx satu player sangat low HP. Ada Nate yang meletup di bagian udara, belum memberikan sebuah knockdown. Nate balasan dari Sembai, error ter-take down. 4-on-3 situation kali ini Sembai sendirian. Akan melakukan push dengan 4 orang dari Face Clan. Lagi dan lagi, strategi split 2-2 Onyx tidak berlangsung secara maksimal. Molly dilemparkan Sembai dalam beberapa waktu ke depan harus bertahan di sana. Molly kedua lemparkan, tapi Sembai tahu di situ momentum. Dia keluar ketika utility dilemparkan. Namun Nate dari atas, bakaran yang terus berlangsung menockdownkan juga seorang Sembai, membuat Onyx hanya menyisakan 2 player aktif
Sedangkan FaZe Clan, Tony K sangat possible untuk tetap dilakukan revive. Oh my god, ini sulit sih dari Onyx. Terlalu jauh break up-nya dan ternyata ada still elimination dari seorang Zuxi menuju ke arah FaZe Clan. Zuxi tadi dapat. Zuxi, bener Luar biasa. banget. Jadi itu adalah awal yang baik juga karena dari tadi dia memantau gitu kan. Ini ada jembatan yang tadi berhasil mereka amankan, bermain di bagian lower groundnya. Ternyata masih bisa mendapatkan angle shot ke arah atas. Dan lihat itu berapa banyak yang main di bagian biru-biru atau blue zone. Ada GD, ada Axis. Ayo absen dulu, Tim Secret. Hadir. Kemudian ada Ilham. Oh Ada, enggak, Pak. Ilham enggak ada. Enggak. Infinity adanya di atas dan lihat. Di Infinity dia 4 titiknya jauh-jauh loh Cijel. Mungkin karena tadi garis pesawatnya kan ke kiri banget ya. Terus dia ngerasa oh kayaknya bakal sedikit tim yang ngambil ke sana. Jadi dia nekat juga untuk menyisiri dan ngelihat sambil jalan ngeluting, kayaknya sedikit nih orang yang kesini. Wow. Yaudahlah ya kita nekat aja untuk melakukan split seperti itu. Iya. Tapi itu cukup mengerikan ya karena splitnya itu kayak kita beda provinsi sih, lebih ke arah ya beda kota, beda LDR ya? LDR Split tentunya, LDR. betul, gak enak guys LDR, jangan. Iya. Ini dia Tim Secret, knockdown karena GD tentu itu ya gak enak mas gue tuh itu Iya benar-benar. Jangan Karena sampai. terlalu jauh ya. Betul banget. Ya, buat para pejuang LDR di luar sana semangat ya. Aku tahu kalian sebenarnya sekarang lagi pada was-was, lagi pada mikirin di seberang sana lagi pada ngapain. Tapi nggak apa-apa, yuk kita temenin nonton PMPL biar Betul. kalian nggak keingetan hal-hal seperti Iya itu. betul banget, saya juga jadi caster makanya gak keingetan lagi gitu kan. Curhat, tipis-tipis. Iya ini dia For Rivals teman-teman semua ya. Ini bergeraknya udah mulai ekstrim juga For Rivals karena dia berputar ke arah bagian belakang. Namun FaZe Clan tadi terlalu lama di bagian bawah, ternyata dia tidak menyadari bukit yang tadi dia tinggalkan. For Rivals tadi cuma satu kontender, Eagle udah menempati, Camp Alpha-nya udah ditempati Geek, BN United datang dari bagian atas. Wow. Namun Eagle juga menempati bagian high ground tadi sebagaimana gue bahas. For Rivals, Epi, key playernya dari For Rivals ter-take down dan coba dibalaskan oleh kawan-kawannya. Yes, lemparan terus-menerus utilities ke arah depan, Needs, Molly. Dan kali ini juga ada For Rivals yang sedang berusaha untuk melakukan revive di balik sebuah tebing, namun masih cukup tidak tenang karena adanya lontaran utilities yang terus-menerus dibombardir oleh Eagle, Namshin. The key player juga dari Eagle dan Deadcon dari kejauhan mereka memantau. Ini split positioning dari Eagle yang benar-benar mereka siap mematuk dari bukit. Wow, ini Eagle betul-betul mencerminkan namanya ya. Iya. Burung elang yang kembali lapar dari bagian high ground, mengamati dengan mata tajam mereka ke arah bagian bawah. Kita lihat ada For Rivals di sini. Wow, cukup chill juga ya seorang A-Full nih bermain. A-Full. Chill banget loh dia tadi kan. Iya, jelas karena juga mereka sementara kan masih bisa bermain di GH mereka masing-masing kan ya. Betul, Jadi masih betul, bisa betul. melakukan setup duduk yang enak. Jadi selain melakukan setup dari in game, mereka juga harus melakukan setup duduk. Iya betul. Duduk penting nyaman. Banget, penting banget. Yang penting sopan. Yang penting sopan, betul banget. Oke, peperangan berlanjut lagi. Eagle sih kayaknya gak mau ninggalin tempat ini secara sia-sia ya. Oleh karena hanya memberikan pressure aja ke arah For Rivals. Belum ada knock in yang dilakukan karena memang tadi knockdownnya berkata Jelly tadi masih bisa untuk ngumpet di balik batu. Revive terlebih dahulu baru akhirnya melanjutkan lagi. Berarti For Rivals masih cukup aman. Bahkan Eagle juga tadi menarik mundur Namshin agar tidak ter-take down juga. Tapi Deadcon ini akan menjadi momentum juga. Kalau For Rivals tidak aware keadaan Deadcon, bisa jadi Deadcon ini yang memberikan backstep ke arah player-player For Rivals. Ya bisa banget. Asalkan mereka miss gitu ya atau nggak aware sama sekali. Namun kali ini oh my god, ini dia yang tidak kita inginkan, Lyzerk yang harus tertumbangkan oleh seorang Booms. Genesis Dogma secara tidak sengaja mereka bertemu juga dengan EVOS di luar sana. Lyzerk pun ter-take down oleh Daybot dan di sisi lain juga ada Geek Fam yang bertemu dengan APG. Dimana kali ini shifting zone-nya. This is the time NFT. We are rooting for you to play the best of you. NFT sudah menjaga di bagian kiri tentunya. Dari Geek Fam akan melakukan healing terlebih dahulu setelah fight yang tadi dilawankan atau dilancarkan oleh mereka ke arah bagian APG. Dan kali ini QB juga udah cukup low HP lagi dan lagi. Tempat sebagaimana Camp Alpha ini pasti akan di back off oleh banyak tim. Dan oleh karenanya dengan scope mereka yang mumpuni, mereka juga melakukan balasan tembak walaupun
tadi helm mereka akan mulai terkikis dan Geek Fam harus sudah mulai kalkulasi worth it gak untuk selalu memberi pressure ke lawan-lawan yang ada di dekatnya. Itu satu, dan kedua juga apakah worth it kalau mereka mau menguasai Camp Alpha secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat setup mereka dua-dua, mereka benar-benar mau menguasai atau mendominasi secara keseluruhan dari Camp Alpha-nya. Dan bahkan dari Four Rivals itu sendiri pun mereka sudah melakukan split juga di bagian tebing-tebing. FaZe Clan kali ini yang berada paling dekat dengan Geek. Mereka nampaknya sudah mulai melakukan pendekatan ke arah Geek. Satu player dari FaZe berhasil menyusup ke arah dalam, namun posisinya masih belum ketahuan di mana. Demikian juga dengan Axis yang masih bermain di bagian blue zone, nggak punya healingan juga, gue rasa healingannya udah di store semua ke arah teman yang bakal melakukan survival dokter di bagian blue zone-nya. Ternyata penyusupnya kali ini atau impostornya adalah seorang Vintores. Kokokan granat dari seorang Dameroot nampaknya sudah mulai mengendus keberadaan dari seorang Vintores, langsung ngacir. Dipukul mundur dan Vintores kayaknya nggak berani untuk terlalu dekat dengan Geek Fam. Ya, terlihat dari ekspresi muka Vintores yang cukup tertawa-tawa, tapi habis itu di tempat lain, KF lagi dan lagi ya. Ter-take down dari EVOS oleh The Surprise Attack. Tadi dari GD, kali ini dari Onyx yang bahkan langsung membakar KF. Dia tahu kalau dia keluar mungkin akan ada tembakan dari player lain dari EVOS. Dan Microboy menjadi the last man standing dari tim EVOS Reborn dengan 1 first aid. Berarti utility mereka tidak terlalu banyak secara healing prom. Dan dari Onyx masih nahan dong di pojok tenggara dari Pulau Alpha sebelum bergerak ke zona berikutnya. Ya. Itu kayaknya yang berusaha untuk masuk ke Pulau Alpha bakal sulit sih. Soalnya udah banyak banget penjagalan-penjagalan yang terjadi. Pembegalan juga, dan Corpy tertangkap oleh Svovel. Yes, this is nice banget karena 1 poin masuk untuk NFT. Dan FaZe Clan terkikis. Player-playernya menyisakan 2 aja. Harusnya tersisa Mr. Five dan juga Vintores yang sejauh ini masih selamat. Dan positioning mereka sangat tidak baik. Terlalu jauh untuk berada di bagian Camp Alpha. Bahkan Geek Fam yang sudah menyadari keberadaan penyusupnya sedari tadi aktif banget nih kesana kemari untuk mencari, dan Daybot terpotong, tertembak oleh Axis. Faris dari kejauhan ternyata mengspot keberadaan dari Daybot dan langsung dimusnahkan begitu saja. Ya, GD hanya misalkan 2 orang, namun kali ini Microboy 1v2 situation melawan Onyx. Kali ini Nate yang dikuk sangat matang, lempar ke bagian depan, meletup di sana, damage besar diberikan Microboy ke arah Onyx. Nate kedua akan dilemparkan lagi. Jeff, you are no, lu gak sempet kena Nate, dan ini dia 1v1 situation. And terlebih dahulu dari Microboy, ini akan menjadi sebuah fight of the century. Kita harapkan Microboy akan mendapatkan kemenangan. Lotus Nate dari tim Onyx lemparkan ke arah bagian depan. Microboy cerdik masuk dalam compound, first aid terlebih dahulu. Molly ternyata dilemparkan. Skyboy, ini dia dihancurkan pintunya. 1v1 masih terjadi. Ada damage yang didapatkan. Microboy, clutch is real. 1v2, Cowboy menang, Onyx pulang. Yes, itu loh Microboy, mantap sekali. Dan akhirnya EVOS berhasil mendapatkan pundi-pundi elimination dan beberapa harta karun. Seenggaknya bisa membuat mereka survive untuk ke next phase. Dan sementara kalau kita lihat dari Booms yang masih bisa mendapatkan beberapa elimination ke arah tim lain. Di sisi lain begitu padat merayap di bagian Pulau Alpha. Wow, ini bakal menjadi fight yang banyak banget sih. Tapi nggak terlalu intens, mungkin nggak terlalu sampai kayak 4v4 atau clash. Tapi mungkin lebih ke arah kayak penculikan-penculikan aja melihat setup mereka yang banyak sekali melakukan split positioning. Eagle bahkan kali ini mereka sudah turun gunung karena mereka tahu mereka harus bergerak masuk ke dalam play zone-nya. Hanya ada 1 player yang diutus untuk menjaga bagian tebingnya, Deadcon di bagian atas, dan YG yang sudah menjaga di bagian depan juga. Mereka sama-sama lari, ini kayak maraton, maraton berputar tebing. Semuanya berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam zonanya. Di sisi lain juga Infinity rontok 1 persatu playernya, dan ini bakal menjadi fight yang pecah sih ketika sudah menutup. Bahkan 1 player demi 1 membuat YG tidak bisa survive lebih lama lagi. Betul, tapi For Rivals juga tidak boleh untuk menurunkan awareness. Lihat Eagle akan mulai datang, bahkan dari Geek Fam juga menembaki. Mereka masuk lagi ke tempat mereka sebelumnya. For Rivals kembali masuk ke dalam sebuah scouting place. Eagle apakah menyadari pergerakan dari For Rivals? Ini dia maju pelan-pelan, tapi sepertinya dari Eagle udah mulai menyadari ada sebuah nade dilemparkan. Ini akan
sangat berbahaya karena satu net dari Eagle saja cukup untuk meratakan For Rivals. Lihat, For Rivals sudah mulai dikepung, tembakan demi tembakan. Dua player low HP tidak bisa bertahan, pulang ke lobby di peringkat ke-14. Ya sulit banget soalnya digempur oleh 4 player secara sekaligus dan kali ini mereka bertukar tempat. Ternyata di sisi lain sudah ada Miracle yang memantau dari kejauhan. Keajaiban sudah datang kali ini menjemput ke arah Eagle. Bahkan Mr. Five pun join the fight. Bertubi-tubi tembakan menuju ke arah Eagle tapi mereka berusaha untuk memanfaatkan timing situation. Mshin! Gila dia masih bisa nemuin batu namun tidak cukup cepat karena Logan dari kejauhan mencakar badan Mshin. Iya betul sekali, tembakan demi tembakan saat ini menuju ke arah badan para player dari Eagle Esport. Dan sepertinya Datcon di bagian belakang akan lebih memilih untuk melakukan heal. Setidaknya udah masuk ke zona keempat karena memang bergerak ke arah bagian bawah sangat sulit para Jin. Sementara waktu udah mulai touchdown dekat dengan zona. Namun pergerakan ke arah bagian depan juga belum terlalu aman karena ada BN United, NFT bahkan. This is the good situation. Dari bagian luar mereka melakukan tapping, full auto spray juga dilakukan. Zona kelima, kemanakah akan berlabuh? Nah ini dia, ini akan menentukan kemanakah semua tim atau player akan bergerak dan Perajin masih bisa survive di belakang sana. Ironside tembakan dari seorang Capone berhasil menumbangkan seorang Perajin, berarti menyisakan last man standing Datcon yang mungkin harus berusaha melakukan healing saja di luar sana. Sudah tidak ada jalan lain. Nice try buat Genesis Dogma, sudah bisa berjuang sampai ke posisi ke-13 dan juga kalau kita lihat FaZe Clan masih bisa bertahan walaupun mereka tersisa 2 player aja. Dari Vintores sudah melemparkan granat demi granat tapi Yuhai menjadi jangkar terakhir dari Bigetron Red Aliens menjaga backline mereka dengan sangat apik. Player yang lainnya sudah mulai masuk ke dalam play zone. Iya betul banget, tapi yang dihadapi Yuhai adalah FaZe Clan. Namun ini dia Nate yang dilemparkan ke arah bagian depan. Mr. Five bergerak belum terdeteksi secara sempurna tapi Mr. Five tidak melihat Yuhai di sana. Knockdown Mr. Five, memulangkan Mr. Five. Yuhai ada di elimination kah? Wah, knockdown juga oleh Vintores, betul sekali. Dan di tempat lain dari The Infinity yang bergerak dari bagian utara, close quarter combat dengan BN United. Apa yang dilakukan satu player BN di dalam? Tidak membantu seorang Capone di luar, ternyata ini sangat disayangkan. Ataukah ada momentum yang coba dibangun atau ada disiplin healing yang memang diberikan kesempatan untuk seorang Capone. Let's see later, karena memang tadi dari BN hanya menghadapi dengan 3 orang saja. Dan ini dia Capone. Loh? Capone? Loh, Loh. Logan menang. Iya, Logan fight menang. dengan BN United. Oke, cukup menarik. Cukup menarik yang terjadi Ternyata barusan. ya nggak cuma trigger disiplin aja. Betul. Sekarang udah ada istilah baru, healing disiplin. Healing disiplin, betul banget. Karena harusnya dari headset terdengar ya Cijel ya. Ada step yang mulai mendekat, but ya. Kita nanti akan saksikan bagaimana perolehan poinnya dari BN United. Namun di tempat lain lihat Lamborghini. Knockdown 2 player dari tim Secret yang melakukan pergerakan dengan motor. Knock and terlebih dahulu tapi ternyata tidak berhasil karena ada Duck yang memberikan balasan. Bahkan tidak hanya ke arah Matoy, dia juga membuat jumper tidak bebas untuk bergerak. Ya, walaupun namanya jumper seperti peloncat handal, tapi kali ini dia tertahan di belakang sana. Dan Duck masih bisa bertahan juga. NFT masih lengkap dengan 4 player. Dan ini harusnya menjadi kesempatan ya. Let's go Indo Pride, let's go Indonesia. Karena masih ada Bigetron Red Alien dan juga NFT yang survive kali ini. Masih dengan playernya, aduh hai, enggak mau, jangan ditembak. Tapi mau gimana lagi ya, nggak bisa. Karena udah ada mangsa di depan, mau tidak mau harus ditembak oleh seorang Zuxi untuk mengamankan posisinya juga. Oh my god, headshot dari seorang Zuxi through the smoke. Oh my god, jarak sejauh itu dengan M4. Dan bahkan NFT cukup limpungan karena ini harus bertahan di bagian luar zona. Drone dan juga Ramones, pergerakan mereka tidak akan mulus karena Geek akan menjaga dari bagian bawah. Kemudian ada APG juga. Dan jangan lupa ada Milky Nut dari bagian luar zona yang sedang heal. Kacang susu. Iya betul. Milky Nut. Oke. Dan kalau kita lihat juga ternyata aduh NFT lagi susah banget ya buat keluar dari area tersebut. Benar-benar dihujani peluru dari berbagai arah dan ternyata Luxy terpantau di depan sana, terspot pergerakannya. Demroot berhasil memotong rotasi dari Bigetron Red Aliens dan ternyata nice banget backup dari seorang Ryzen menumbangkan seorang Demroot, tapi ternyata Blue Zone-nya udah terlalu sakit dan membuat Bigetron Red Aliens pun harus dipulangkan bersamaan dengan NFT. Nice try Indonesia, nggak apa-apa, kita masih bersama satu visi dan misi Indo Pride. Indo Pride tetap digaungkan, ini top 5 lagi dan lagi ya masuk untuk Indonesia. Namun dari The Xavier melakukan tembakan ke arah bagian depan. The last man standingnya melakukan knock-in ke satu player dari APG. Dan kali ini lihat
Geek Fam Malaysia, APG dan Axis kali ini ya saling berhadapan. Kali ini kita lihat posisi dari Axis dengan satu player yaitu Milky Nut di bagian luar atau kacang susu. Sedangkan 3 melawan 4 untuk APG dan 4 untuk Geek Fam Malaysia. Milky Nut. Entah kenapa gue setiap denger kata Milky Nut tuh kayak receh banget gitu. Selera humor gue kayaknya terlalu krik gitu ya. Karena saya nih nggak mau menyebut kacang susu. Kenapa? Kacang susu kan kemarin sempat ngeselin nih ke Indonesia kan. Dia tiba-tiba wah jadi third party gitu kan. Ngeselin dalam arti kompetitif gitu ya. Kompetitif. Saya jadi kalau ke warkop tuh jadi nggak pengen minum susu kacang. Iya gitu. Oke. Ganti Milky Nut ya kan. Yang nggak kearifan lokal jadinya. Alright, well then mereka masih bisa survive. Oh, kacang susu, the last hill nih ya. Kayaknya udah nggak bisa bertahan lagi dan dia akan bergerak untuk berusaha mencari targetnya. Sudah dipegang M4 yang mencari tapi masih belum menemukan target yang diinginkan. Miracle menembak terus menerus ke arah depan. Axis sudah dipulangkan dan kali ini Geek Fam benar-benar kuat sekali dengan 4 player yang masih survive. Lihat penjagaannya, control zone yang dia buat. Kayaknya ini bakal menjadi confirm winner chicken dinner untuk Geek Fam kah? Last man standing di depan sana mungkin akan dicari. Masih belum ketahuan Zero, mungkin akan suicide menyerahkan dirinya tapi Snipes tertangkap dan winner chicken dinner akhirnya berhasil diamankan oleh Geek Fam Malaysia. Geek Fam Malaysia mendapatkan winner chicken dinner dengan 6 total elimination. Bertahan di bagian camp Alpha. Ada kali sekitar 3 zona nggak bergerak ke arah mana-mana. Dan di bagian mid game mereka bisa memanfaatkan momentumnya di akhir dengan take down seluruh tim yang berusaha untuk masuk ke dalam zona. Benar. Dan kita lihat juga sih tadi yang double digit kayaknya nggak ada ya, semuanya single digit elimination. Tapi nanti pastinya data statistik yang lebih detail akan ditampilkan pastinya juga ke layar. Well, Geek Fam dia benar-benar sabar banget sih, disiplin banget ketika dia tahu juga kayak tadi ada penyusup ya kan. Mereka nggak greedy gitu loh buat nyisir ke area luarnya buat mencari. Padahal kan kalau kita masih berempat terus kita ngerasa ada yang masuk nih ke area kita, coba kali ya kita sisir atau gimana. Tapi dia nggak gitu loh, dia tetap stay disiplin di tempat mereka masing-masing menjalankan tugasnya, nggak keluar dari job desk-nya gitu kan ya.